Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhoro. Bukhoro ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu, daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dan Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan, dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawulan maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat menjadi Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati. Sehingga istri-istri lainnya diceraikan, banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu ia sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatin Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, sehingga mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan negara akan menjadi lemah dan jika negara sudah kehilangan kekuatan betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri dia mengajukan pendapat kepada suaminya, saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini, kata Raja Brawijaya.